Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana insya Allah kita akan coba menelusuri berbagai hal untuk menguatkan karakter keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, sehingga kita bisa memenuhi ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, yang merupakan wasiat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati ya, kecuali dengan menyandang status sebagai seorang muslim. Nah, tentu ya, status ini harus diisi dengan amalan ya, dengan karakter ya. Ya, jadi label muslim itu bukan sekedar nama ya, yang dilekatkan kepada orang yang sudah bersyahadat ya. Lebih dari itu, label muslim yang Allah berikan ini ya, itu disandang oleh orang-orang yang memang memiliki karakter yang kuat ya, karakter keislaman yang kuat di dalam dirinya. Nah, ini yang coba kita lihat, kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan berbahagia, yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari azab api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini dalam program Hikmah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana menguatkan karakter keimanan di dalam diri kita untuk mencapai derajat keislaman yang sempurna, yang baik ya. Di kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai iman ya, iman kepada hari perhitungan amal ya, atau yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an terkait dengan keimanan seorang mukmin ya, terhadap hari perhitungan amal atau yang disebut dengan yaumul hisab. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ada beberapa penamaan ya, ada beberapa nama
yang menggambarkan ya hari itu adalah hari di mana semua amalan manusia yang baik dan yang buruk akan dihitung. Ya. Allah akan mengumpulkan semua manusia, ya, semua makhluk. Ya, dikatakan semua makhluk karena memang nanti kalau di dalam hadis dikatakan tidak hanya manusia yang Allah akan kumpulkan, ya. Bahkan kambing, ya. Kambing yang menanduk, kambing yang lain itu akan Allah kumpulkan juga. Jadi Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Kemudian mereka yang berkumpul, ya, mereka yang berkumpul itu amalnya, perbuatannya itu akan dikalkulasi, dihisap, dihitung. Nah, ya, kan pembagiannya dua. Amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi dosa. Jadi istilahnya hari itu nanti kita akan melihat seberapa banyak pahala yang kita kumpulkan hasil dari amalan saleh kita selama hidup di alam dunia, dan seberapa berat dosa yang kita kumpulkan di alam dunia yang tidak sempat kita minta ampunkan kepada Allah. Kalau kita sempat minta ampun kepada Allah dan ampunan kita, ya, permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dihapus itu. Tidak dibawa mati itu dosa. Nah, tetapi ketika kita kemudian tidak meminta ampun kepada Allah atau meminta ampun tetapi permohonan ampun kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan kita bawa mati. Dan itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga amal, ya, amal saleh. Ya, ada juga amalan yang kita kerjakan tetapi kita tidak bawa. Tidak ada pahalanya di akhirat karena keburu dihapus, ya, keburu dihapus oleh dosa yang kita kerjakan. Jadi ada perbuatan dosa yang kemudian Allah sifatkan di dalam Al-Quran bisa menghapuskan pahala kebaikan. Nah, jadi walaupun mungkin kita di alam dunia banyak berbuat baik, adalah orang yang mungkin di alam dunia mengklaim ya berbuat baik banyak, ya, bersedekah jumlahnya banyak, tetapi kemudian ya, itu tadi ternyata itu tidak dibawanya ke akhirat atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak ada. Salah satunya adalah karena kekafiran. Jadi merugilah ya orang yang Allah sebut sebagai orang kafir karena kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu zero nanti di akhirat ya. Hitungan amalnya, amal baiknya. Yang ada adalah kekafirannya yang dia bawa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut terkait dengan adanya hari perhitungan amal ya, di dalam surah beberapa surah di dalam Al-Qur'an ya. Ya secara umum ya disebut sebagai Yaumul Jami', hari pengumpulan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu di dalam surat Taghabun, ya, surah yang ke-64. Surat Taghabun surah yang ke-64, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang ke-9, maaf ya, ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah. Nah, jadi Allah ini berpesan betul-betul dan ini harus kita tanamkan di memori bawah sadar kita. Ya, karena memori bawah sadar itu ingatannya lama. Ya, dibandingkan di alam atas sadar, alam sadar. Ya. Kalau alam bawah sadar lebih kuat memori. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, pada hari pengumpulan.
Zalika yaumut taghabun, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari pengungkapan kesalahan. Jadi lebih spesifik lagi di dalam surat Taghabun ini. Yang akan Allah expose, yang akan Allah expose pada hari itu, hari penghimpunan, hari pengumpulan semua makhluk adalah kesalahan-kesalahan manusia. Kesalahan-kesalahan makhluknya yang Allah minta pertanggungjawaban. Jadi yang akan Allah expose pada hari itu adalah tentang dosa dan kesalahan kita, kemaksiatan, kekejaman, kezaliman, kekafiran, kefasikan, apa lagi itu ya, kejahilan mungkin ya, kemunafikan yang pernah kita lakukan di alam dunia dan kemudian kita tidak sempat meminta ampun kepada Allah, atau ampunan kita, permohonan ampun kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita bawa. Dan itu yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala expose, ya, akan Allah ungkapkan, ya, maka disebut sebagai Yaumut Taghabun, hari hari pengungkapan, hari pengeksposan. Ya, karena ada istilah konferensi pers, ya. Berkumpul semua media, ya, lalu kemudian diekspos lah, ya, apa yang ingin disampaikan. Ya. Alangkah malunya kita ketika kemudian yang kita bawa kepada Allah pada hari itu adalah dosa yang banyak, kekejian, kezaliman, kefahisan, ya, apa lagi lah sebutnya, kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diekspos, ya, ini si A, ini si B, ya, wajahnya baik ternyata maksiatnya banyak, malu gitu. Karena itu akan Allah expose. Dalil lainnya juga ada di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat yang ke 87. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan istilah, ya, dan menggambarkan situasi pada hari di mana ketika itu manusia dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah, ya, adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Ya, sungguh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang hari itu. Ya, bahkan Allah tegaskan, waman asdaqu minallahi haditsa. Siapa sih, kata Allah Subhanahu wa taala, yang perkataannya lebih benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Al-Qur'an, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang isinya bohong, ya. Semua ayat Al-Quran itu sih kebenaran dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah benar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi, kamu semua pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti, dan itu adalah satu kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-87. Lalu kemudian dalam surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-109, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran kepada kita, ya, agar keimanan kita kepada hari penghitungan amal ini semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rasula fayaqulu madza ujibtum. Ya. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ingatlah, ya, yauma yajma'ullahu ar-rasul. Nah, ingatlah pada hari di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kepada para rasul itu, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Madza ujibtum? Kamu kan diutus nih kepada kaum kamu semuanya. Apa jawaban kaum kalian kepada kalian? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan para rasul yang menjadi pembawa risalah bagi setiap umat manusia pada zaman-zamannya. Maka kemudian para rasul ini akan membeberkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh kaumnya terhadap seruannya ketika mereka dulu masih hidup. Sebagaimana yang saya ingatkan di episode sebelumnya, semenjak kita manusia ini mati, bahkan bukan mati, ketika mengalami sakaratul maut, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semenjak itulah penglihatan kita, memori kita, ingatan kita, itu Allah maksimalkan. Sel-sel otak kita bekerja 100%. Ingatan manusia, penglihatan manusia sangat tajam pada hari itu. Mulai saat itu. Jadi nggak ada yang luput dalam memori kita, dalam ingatan kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita kerjakan, semua tersimpan dengan baik dan tidak ada hijab ketika itu. Maka para rasul juga begitu. Dia akan mengungkapkan setiap jawaban orang-orang yang ditemuinya ketika ia menyampaikan risalahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para rasul pada hari itu. Lalu kemudian di dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran kepada kita tentang hari di mana manusia dikumpulkan pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufiha fi suri fajama'nahum jam'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nufiha fi sur, nah poinnya pada itu dan pada hari di mana Allah tiupkan sangkakala, trompet besar itu, fajama'nahum jam'a, lalu kemudian setelah itu Allah kumpulkan mereka semuanya, dan mereka akan benar-benar Allah kumpulkan. Kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Jadi ayat ini menjadi sebuah penekanan fajama'nahum jam'a, bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengumpulkan mereka semua. Dari mulai yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir di alam dunia, Allah akan kumpulkan. Setelah tiupan sangkakala. Jadi ditandain tuh dengan sangkakala dulu, baru kemudian dibangun semua maha manusia ini, dan kemudian akan Allah kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disepakati oleh para ulama menamai hari tersebut hari pengumpulan manusia di hari kiamat itu sebagai yaumul hisab, hari perhitungan. Tapi juga ada banyak hari-hari nama-nama yang melekat juga pada hari itu, pada hari pengumpulan itu, di mana nama yang Allah berikan itu menggambarkan situasi yang terjadi pada hari tersebut. Ada nama yang Allah sebut, Allah berikan, Allah gambarkan terhadap kepada hari pengumpulan manusia untuk dihitung perbuatannya, hari perhitungan amal, yaitu adalah diantaranya Yaumut Talaq. Yaumut Talaq ini adalah hari pertemuan. Karena pada hari itu seorang hamba akan bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu juga penduduk langit dan penduduk bumi akan bertemu.
Dulu kita semasa hidup dalam dunia kita kan masing-masing ya. Kita penduduk bumi dengan segala kesibukannya ya. Dan penduduk langit juga dengan segala kesibukannya yang kita tidak tahu. Ya, apa yang terjadi di langit sana kita tidak tahu. Kan ada orang yang Allah sebut, ada makhluk yang Allah sebut sebagai penduduk langit kan. Dan nanti ya, akan Allah pertemukan antara penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, selain yaumut talak, Allah juga menyebutnya dengan yaumut tanad. Yaitu hari saling memanggil. Karena memang pada hari tersebut ya, pada hari perhitungan amal itu selain kita manusia ini bertemu ya, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan penduduk langit, bahkan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita. Ya, di hari itu juga ada situasi di mana ya, sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala memanggil sebahagian yang lain. Dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Dan dengan panggilan mereka itu setiap kaum mengikuti apa yang dahulu mereka sembah. Jika ada absen yang nyembah berhala, maka berhala itu akan Allah hadirkan dengan semua grup-grupnya ya, asisten-asistennya, pemimpin pendamping-pendampingnya yang pernah mengarahkan di alam dunia untuk menyembah berhala ini. Lalu dia akan panggil itu nama-nama pengikutnya. Ya, saya ingatkan lagi, hari itu semuanya tidak ada yang lupa, semuanya tidak ada yang luput dari memori kita. Makanya jangan sembarangan bergabung dalam klub, dalam keanggotaan. Kalau itu adalah klub dan keanggotaan maksiat, nama kita akan dicatat itu sampai hari kiamat, dipanggil untuk mengkonfirmasi. Dan pada hari itu juga para penghuni surga memanggil para penghuni neraka ya, dan setiap orang yang beramal dipanggil dengan amalnya. Ada hari memang di saat itu ya, ketika sudah clear gitu kan, ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Penduduk surga kemudian nanti Allah akan giring ke surga, penduduk neraka Allah giring ke dalam neraka. Dan sebelum penduduk surga menikmati ya, kenikmatan surga yang Allah berikan, dia akan lihat, dia akan cari ya, ada sebagian yang mencari ya, orang-orang yang pernah dulu menjadi temannya ya, tetapi kemudian divonis masuk ke dalam neraka, orang-orang yang selama di alam dunia memusuhinya gitu ya, karena keimanan yang dipegangnya, ternyata dia masuk dalam neraka. Dilihat mana orang-orang itu dulu, di mana tempatnya sekarang. Nah, itu ada situasi seperti itu, dan itu menggambarkan kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang manusia. Ya, hari ini kan kita juga bangga gitu kan, kalau nama kita dipanggil naik ke podium gitu ya, membuktikan kita hebat, lalu kemudian ada musuh kita di situ. Ya, kalau perlu dikasih mana orang-orang yang dulu mentertawakan saya gara-gara saya melakukan ini. Ternyata sekarang saya sukses. Ya, poinnya seperti itu juga ketika kita di yaumul mahsyar. Nah, makanya orang-orang beriman itu ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sabar ya, menghadapi pelecehan, apalagi menghadapi penghinaan ya yang dilontarkan oleh orang kafir, orang munafik, sebutlah gitu ya. Karena nanti situasinya akan terbalik. Orang-orang yang bersabar ya dengan keimanan atas keimanan mereka terhadap cacian, hinaan, makian ya. Ya, apalagi pelecehan begitu ya. Karena situasinya akan berbalik. Ya. Mereka yang melecehkan, mereka yang menghina, mereka yang merendahkan ya. Seorang mukmin karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan terhina. Auzubillah ya, jangan sampai kita pada posisi menjadi orang yang terhina di yaumul mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti. Nah,
Hari pengumpulan itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yaumut taghabun, ya, hari pengeksposan, yaitu hari penampakan kesalahan-kesalahan. Karena pada hari itu banyak orang-orang yang bersalah. Allah Subhanahu wa taala akan itu tadi ya, mengekspos ya, berbagai kezaliman, kejahatan. Ya, kalau kita pikir-pikir, apalagi bicara perang ya. Perang dunia 1, perang dunia 2 ya. Kemudian sekarang perang Rusia Ukraina, perang apa lagi ya, Saudi dan Yaman, macam-macam ya. Itu nanti ya, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan siapa yang menjadi biang kerok di atas kesengsaraan ya, manusia, atas kesengsaraan kaum muslimin ya. Ya Allah, kalau kita lihat ya, di Suriah itu banyak sekali anak-anak yang kekurangan makan. Ketika ada bantuan dalam bentuk makanan, senang banget ya. Sedih kita ngelihat. Siapa penyebab itu semua nanti Allah akan ekspos. Allah akan ungkap. Nah inilah biang keroknya. Dulu di dunia dimuliakan karena ketinggian jabatannya, di akhirat dia akan tertunduk ya. Malu ya, menyaksikan mata-mata yang selama ini tidak mengenal dia tetapi punya kebencian gitu. Siapa orangnya? Oh, nanti Allah ekspos nih orangnya. Ya. Ya, makanya jangankan nanti di yaumul mahsyar ya, dengan segala kesalahan yang kita lakukan Allah akan tunjukkan itu. Allah akan ekspos kita. Di dunia saja kalau kita lihat bagaimana ya, orang ditangkap polisi gitu ya, lalu kemudian diekspos ke media ya. Nggak ada yang berani ngangkat muka gitu, kecuali orang stres lah gitu ya. Kecuali orang mabuk begitu ya. Kalau dia normal itu nunduk ya. 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 Bahkan yang dulu pangkatnya tinggi ya, biasanya nggak pakai masker ya, begitu diekspos pakai masker biar nggak kelihatan mukanya. Apalagi di yaumul mahsyar nanti, hari di mana Allah tidak akan bisa dikelabui atau ditutup-tutupi gitu ya. Dia penguasa ya pada hari itu. Kemudian Allah juga memberi nama hari perhitungan amal itu adalah dengan disebutan yaumul fasal, hari pemisah. Ya, fasal itu kan di kelas ya, ada fasal-fasal, ada klasifikasi, ada pemisahan-pemisahan begitu. Ya, di mana pada hari itu ya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan makhluk-makhluknya antara pelaku kebenaran dengan pelaku kebatilan. Orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang terzalimi, ya, penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, dikelas-kelaskan, dikelompok-kelompokkan. Ada ayat di dalam surah Az-Zumar kan. Disebutkan orang-orang yang masuk ke dalam surga dan neraka itu berkelompok, ya, berkelas-kelas, ya, zumara, ya, berombong-rombongan. Ya, kalau ya, persis mungkin ya, atau mirip-mirip orang kalau pergi wisata ya, pada paket rombongan itu ya. Ya, masuk ke museum, masuk ke mana ya rame-rame gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya hari itu disebut juga sebagai yaumul fasal, hari pemisahan. Maka itu sedih kita kalau ternyata rombongan kita adalah rombongan yang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah bangga gitu ya. Ternyata kita kumpul sama orang ngetop. Tahu-taunya Yusuf, Firaun, Korun begitu ya. Siapa lagi Namruz, Haman, taunya ya. Giri-girinya masuk ke dalam neraka. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Atau ternyata rombongan kita beda dengan rombongan orang yang selama ini kita anggap soleh dan alim. Ya, kita kenal si A si B di dunia sebagai orang baik, ya ternyata rombongan kita nggak sama. Ya malah yang kita nggak kenal nih. Ataupun kalau kita kenal, ya ingatnya pas lagi maksiat aja. Perasaan saya kenal sama orang ini pas dulu ngerjain apa? Ngerjain amal maksiat bareng. Kumpulnya sama dia. Nah, tentu kita menjadi rugi gitu ya pada hari itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga menamai hari perhitungan amal itu dengan nama-nama yang lain ya. Yang mana itu menunjukkan apa saja yang terjadi pada hari itu. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam hingga seseorang di antara mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai pertengahan dua ketelinganya. Ini juga menggambarkan situasi yang berat ya pada hari itu. Hari yang di dalam hadis digambarkan hari yang panas. Sehingga manusia mengeluarkan keringat ya. Dan di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Hari ini kita nggak bisa ngebayangin bagaimana mengilustrasikannya. Orang banyak tapi ya tenggelamnya beda-beda ya. Ada yang tenggelamnya sebatas lutut, ya, tumit, ada yang sebatas pinggang, ada yang sebatas dada, ada yang kata Rasulullah SAW ya tenggelam dengan dalam keringatnya sebatas kedua telinga sampai pertengahan telinga sini. Nah, susah napas itu. Saking panasnya. Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini. Ketika hari kiamat nanti matahari dekatkan kepada para hamba hingga 1 atau 2 mil. Matahari saat itu membakar mereka hingga keringat mereka sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua tumit, ada yang sampai kedua lutut, ada yang sampai kedua pinggang, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai membungkam mulut mereka. Saya pernah ngerasain nih gimana tenggelam di air, ya nggak enak. Bagaimana di hari kiamat kalau sampai kemudian amal buruk kita ya, menyebabkan kita berkeringat dan keringat itu kemudian membuat kita lepek, basah, ya, tenggelam bahkan. Ya, badan berkering itu menggambarkan situasi yang tidak nyaman. Bagaimana kita kalau lagi keringetan dong serba lengket, nggak enak. Yang enak tuh mandi lah kalau udah keringetan. Situasi yang tidak mengenakan. Dan itu disebabkan oleh amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita selama hidup kita di alam dunia. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, terkait dengan persoalan zakat bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mempunyai ternak unta namun tidak menunaikan hak yang ada pada ternak unta tersebut maka dan tidak menunaikan hak yang ada pada ternak unta tersebut ketika masa kering dan masa suburnya atau ketika kondisi sulit dan mudahnya, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW ternak unta itu akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang lebih cepat jalannya dan lebih banyak bilangannya serta lebih besar badannya dan lebih galak kondisinya ya, daripada dahulu ketika di dunia. Hingga jumlah ternak unta itu memenuhi lembah yang luas. Lalu ternak unta itu menginjak-injak pemiliknya. Ya, apabila gelombang terakhir telah melewatinya, diulangi lagi dari gelombang yang pertama dalam sehari kadarnya 50.000 tahun hingga peralihan di antara manusia telah selesai. Kemudian dia melihat jalan yang akan ditempuhnya, apakah ke surga dan ke neraka. Ini juga menggambarkan situasi yang berat dan rumit ya, terutama bagi ya, mereka yang selama di alam dunia hidupnya jauh dari syariat, ya, jauh dari agama, ya, sehingga kemudian banyak yang dilanggar. Banyak yang dilanggar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya, dengan jumlah ayat yang banyak ya, ribuan. Ada yang bilang 6.000 ya, 6.666 ayat ya, ada yang mengatakan 4.000 ayat.
jumlah ayatnya ribuan. Dan itu semua terkandung aturan-aturan yang prinsip ya, yang harus dijadikan sebagai panduan dalam hidup. Persis seperti kontrak kerja. Ya. Kontrak kerja ya, antara kita dengan perusahaan misalnya. Ya, surat perjanjian kerja begitu ya. Di situ kan tercantum semua. Masuk jam berapa, keluar jam berapa. Seandainya melanggar aturan masuk datang dan pulang kerja, itu ada sanksinya dirincikan ini. Belum lagi jenis pekerjaannya, apa yang harus dikerjakannya, bagaimana standar operasional prosedurnya, semua dijelaskan. Dijelaskan juga di situ kalau terjadi pelanggaran apa yang akan diterima, apa yang harus dilakukan. Semua disebut dalam kontrak itu, dan ketika kita melakukan pelanggaran, dia disadari atau tidak, maka hukumnya berlaku. Nah, kita ya, ketika dihadapkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian dihitung amalannya, patokannya jelas ya. Ya perjanjian hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, mengacu kepada Al-Qur'an nanti. Nah, memang Al-Qur'an ini Allah turunkan sebagai panduan hidup manusia. Nah, dari situ nanti di Yaumul Mahsyar akan ketahuan siapa yang hidupnya selama ini mengikuti aturan Al-Qur'an, siapa yang tidak. Dan mereka yang hidupnya ya, jauh ya dari kata patuh kepada aturan ya. Ya, dalam hal ini misalnya sebagaimana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim ya, ada jangankan dengan sesama manusia yang kemuliaan dan derajatnya Allah Subhanahu wa taala tinggikan, kita ini manusia kan Allah tinggikan derajat kita ya. Mau kayak gimana bentuk wajah, warna kulit kita, tetap ya, kalau namanya manusia Allah muliakan ya, makanya menghina fisik manusia itu sebuah dosa ya, yang tercela ya, dosa besar, karena menghina manusia itu sama dengan menghina yang menciptakannya ya. Ada orang ya, maaf ya, mungkin cacat ya, sumbing, lalu kemudian kita hina gara-gara kesumbingannya gitu ya. Maka sesungguhnya yang kita hina adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Allah punya tujuan begitu kan. Dikumpulkan ya, akan Allah pertemukan tuh ya. Kalau jadi perlakuan zalim kita kepada makhluk Allah selain manusia juga Allah akan hadirkan. Di dalam hadis ini gambarkan ini tadi ya, dengan unta. Orang Arab kan dulu ternaknya unta ya. Kita hari ini ternak kambing ya, ternak apa lagi, ternak ayam, ternak bebek gitu. Di ternak tetapi kemudian haknya tidak dipenuhi. Siap-siap tuh nanti bebek itu, ya, ayam itu, ya, kambing itu, sapi itu akan datang kepada kita untuk kemudian menuntut. Bahkan disebutkan di sini ya, diberikan kesempatan membalas kezaliman kita kepada mereka. Ya, mentang-mentang ya saya kuda ya Allah begitu kan. Ya, begini. Ya, lalu kemudian dia sebagai kusir, ya, kan ada orang sekarang menjadikan kuda sebagai hewan tunggangan ya. Kemudian menjadikannya sebagai alat transportasi ya, dibikin delman ya, menarik gerobak ya, ada yang dibawa kerja ya, menarik barang-barang berat. Nah itu kalau kita zalim kepada mereka akan Allah hadirkan tuh ya, binatang-binatang ternak. Mudah sekali dulu ya mencambuk saya nih gitu kan, kuda ini. Maka nanti dia akan datang ya, untuk membalas kezaliman itu. Ya, sedangkan unta ini kata Rasulullah SAW ya,
akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang lebih cepat. Dulu mungkin selama di dunia dicambuk-cambuk ya, gara-gara lelet. Tuh, nanti di akhirat dia datang enggak dalam kondisi lelet lagi begitu. Bahkan lebih banyak bilangannya, Allah lipat gandakan itu. Lalu kemudian apa? Badannya juga lebih besar. Ya, bebek yang kita piara kan kecil ya, nanti lebih bebeknya jadi gede itu. Ya. Ayam jadi gede gitu. Dan lebih besar kata Rasulullah SAW. Dan lebih galak daripada kondisinya dahulu ketika di dunia. Di dunia jinak ya. Ya, kalaupun galak dikit-dikit gitu. Nah di akhirat tuh lebih galak. Enggak ada lagi rasa kasih sayang. Sehingga kemudian ya kalau dia datang untuk mencari tuannya yang zalim ya, maka kata Rasulullah SAW, ternak unta yang dizalimi itu akan menginjak-injak pemiliknya. Ya. Antri tuh ya satu-satu. Injak ya. Udah selesai yang terakhir ya didatangkan lagi, diulang lagi itu. Masya Allah. Nah, ini harus kita tahu supaya kemudian kita tidak semena-mena ya. Tidak sesuka hati ya, mentang-mentang ini kan piaraan saya, ini kan ternak saya. Ternyata ya segala bentuk kezaliman ya itu akan Allah Subhanahu wa taala hisab, Allah akan hitung. Jangan hanya berpikir mungkin yang Allah hitung tuh bagaimana sikap kita dengan manusia. Oh, enggak begitu. Ya, enggak begitu aja. Sikap kita dengan makhluk lain ya dalam hal ini adalah hewan ternak ya, peliharaan. Kan ada orang yang melihara kucing tapi enggak dikasih makan atau makannya tidak diurus ya, padahal dipelihara dalam kamar, dalam rumah. Tapi makannya nggak dipikirin. Ini datang nanti tuh ya, kucing-kucing. Ya, di dunia dia nggak bisa ngomong kalau lapar, kalau terzalimi gitu kan. Tapi di akhirat nanti dia akan berbicara dengan kita dengan bahasa yang kita fahami. Sedih tentu kita ya kalau ternyata hewan peliharaan, ternak yang selama ini kita anggap tidak ada apa-apanya ya, sebagai makhluk rendah, ternyata di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan untuk membalas segala kezaliman yang telah dilakukan. Makanya ada hadis ya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi ya, maka dia tidak akan disayangi. Ya, dari sinilah kita harus kemudian memiliki sifat sayang ya, kepada makhluk, kepada sesama kita manusia dan juga kepada sesama makhluk Allah. Ya, kalau siapa Allah yarham Kiai Haji atau Syekh ya Maimun Zubair ya, beliau sampai bilang kalau ada semut begitu ya, sedang berjuang untuk keluar dari air begitu. Ini sering suka kita lihat gitu ya. Mungkin di pinggir sungai atau mungkin di bak mandi atau apa. Ini ada sungai, ada semut ya, berjuang keluar dari air begitu. Kata Kiai Maimun Zubair, selamatkan, ambil, ya, amankan, taruh di mana. Bisa jadi itu akan mendatangkan syafaat dan kebaikan bagi kita. Ya, sifat sayang itu begitu. Nah, inilah ya jati diri seorang mukmin, dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Ya, ada hari di mana pada hari itu semuanya akan Allah kumpulkan dan kemudian akan Allah hitung amalnya, ya, yang baik-baik dan yang juga yang jahat-jahat yang dibawa, yang bisa dibawa pada hari kiamat. Makanya kemudian dari sini ya kita harus berjuang dan berusaha bagaimana agar perbuatan ya, waktu yang kita lalui ini kita penuhi dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik dengan kualitas yang juga baik. Ya. Ada orang yang beramal tapi kualitasnya tidak dijaga, kualitasnya kurang baik. Kalau kita beramal ya beramal dengan sebaik-baiknya agar kemudian amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai amalan saleh, dan kemudian akan Allah jadikan sebagai kebaikan ya
yang akan membimbing manusia kepada tempat yang baik juga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Yang berat ya timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, kepuasan ya. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menjadi sebuah kesadaran bagi kita untuk tidak sembarangan dan gegabah ya di dalam mengambil tindakan, terutama menyangkut ya orang lain dan juga makhluk lain ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.